ya kan? Sekarang kita cuma 12 hari. Jadi dibandingkannya harus sama 360. Satu periodenya kan 1 tahunnya ya, 360 kayak gitu. Jadi 12 dibagi 360. Oke. 12 dibagi 360 baru dikali dengan 6 ini D-nya. Oke, paham ya? Dapat nanti 2000, berarti ketika perusahaan mencapai 2000 ini unit, perusahaan harus pesan lagi. Oke, kita lanjut ya. Nomor 7. 2 buah proyek, yaitu proyek A dan B. Proyek A memerlukan investasi sebesar 60.000, sedangkan proyek B memerlukan investasi sebesar 72.000. Usia masing-masing adalah 6 tahun. Proyeksi perhitungan laba setelah pajak, baik untuk proyek A, proyek B, ini ya, dari tahun pertama sampai tahun ke-6. Ini laba setelah pajaknya. Kemudian diketahui metode depresiasinya garis lurus, nggak ada nilai sisa. Diskon faktornya ini. Tahu maksudnya diskon faktor ya? Diskon faktornya. Ingat ya, diskon faktor itu 1 dibagi 1 plus R. Satu dibagi 1 plus R pangkat N. Itu yang namanya diskon faktor. Biasanya nih, kita kan kalau ngitung PV ya, PV kan langsung C dibagi gitu kan, langsung C dibagi 1 plus R pangkat N. Nah, sebenarnya kalau kita mau ini ringkasnya. Tapi sebenarnya adalah C dikali 1 bagi 1 plus R pangkat N. Sebenarnya itu seperti ini. Tapi kan C ini bisa dipindah ya. Maksudnya bisa ditaruh di 1 ini. Gitu. Nah, 1 dibagi 1 plus R pangkat N itu merupakan diskon faktor. Berarti kalau kita masuk ke nomor 7 ya. Kalau kita masuk ke nomor 7, ini. Jadi ini ya, tahunnya 1 sampai 6, proyek A segini, laba setelah pajak, proyek B segini, diskon faktornya ini. Ini udah enak kalau udah diketahui diskon faktor, berarti kita nggak perlu ngitung 1 plus 1 per itu nggak perlu. Kalau mau ngitung PV ya udah tinggal dikali aja, kayak gitu. Paham ya? Kemudian tinggal dikali aja kalau mau ngitung PV. Kemudian sekarang, ini nggak muncul ya. Sebentar. Nah, harusnya untuk soal ini, harusnya nih kita menggunakan metode depresiasi. Di halaman, sebentar.
Ingat di ini, metode penilaian profitabilitas NPV itu halaman 4.5, modul 4 ya. Jadi harusnya kita menghitung penyusutan dulu. Setelah itu baru dapat yang namanya laba setelah pajak. Kemudian ngitung ini operating cash flow-nya dulu, baru kita bisa hitung NPV. Tapi berhubung di soal diketahuinya nggak lengkap ya, kan diketahui udah langsung laba setelah pajak, kita nggak tahu rate pajaknya berapa, itu yang pertama. Yang kedua juga nggak ada biaya-biaya kan, kita nggak tahu, jadi tahu-tahu udah laba setelah pajak seperti itu. Jadi mau pakai depresiasi juga nggak bisa, gitu kan. Sebenarnya kita bisa tahu depresiasi per tahunnya berapa, kan dia metode garis lurus tanpa nilai residu, berarti kan tinggal ini kan 6 tahun. Kalau untuk yang proyek A depresiasinya tinggal 60 dibagi 6, 10 juta per tahun depresiasinya. Tapi kita nggak bisa memakai rumus di ini seperti yang di modul, karena itu tadi kita nggak tahu pajaknya berapa kayak gitu, jadi nggak bisa ngitung operating cash flow-nya. Ya udah, karena itu langsung aja dikaliin kayak gitu. Jadi kita langsung cari PV masing-masing. Nah, untuk menghitung ini kita berarti membandingkan NPV-nya. Kan yang diminta di sini ini ya. Oh, salah. Nah, ini kan yang diminta NPV, payback, sama IRR ya. NPV berarti ya udah tinggal dikali biasa. Tahu, masih ingat kan ya rumusnya NPV gimana? Ingat nggak? Yang bisa jawab rumusnya NPV? Nanti menjadi plus bukan deh? Ingat dulu konsep NPV. NPV itu apa? Nggak usah menghafalkan rumus, kita cukup ingat konsepnya aja. NPV itu apa? NPV, Net Present Value. Terus antara PV penerimaan dengan PV pengeluaran. Berarti PV penerimaan yang mana? Kita masih harus hitung kan untuk penerimaan. Tapi untuk pengeluaran, kita udah tahu. Kalau untuk proyek A, PV pengeluarannya itu 60 juta. Kalau PV pengeluarannya proyek B, 72 juta. Udah tahu kan? Tapi kita belum tahu PV penerimaan. Yang namanya selisih, berarti kan penerimaan dikurangi pengeluaran. Nah, kita harus menghitung PV penerimaannya dulu. Untuk tahu PV penerimaannya, kan pakai rumus itu ya, C bagi yang tadi itu sudah saya tuliskan. Tapi ini dimudahkan sekali karena udah diketahui diskon faktornya. Jadi ya udah tinggal dikali aja 10 juta dikali ini satu-satu ya, memang harus ngitungnya kayak gitu. Nanti setelah dikalikan
dikurangi dengan 60 juta. Jadi kita bisa dapat